Balik ya? Mantap, mantap, mantap. Oke, kita coba kemana? Aman, damai, tertib. Saya. Woi, badai lu. Bet, kewajiban. Bebas. Baik, malam hari ini sekitar pukul 20:25 barusan selesai sidang Petrus CS, yang dimana agenda sidang hari ini adalah sidang mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU. Perlu kami sampaikan bahwa persidangan tadi dimulai pada pukul 13:30 dan berakhir pukul 20:25. Cukup panjang, cukup lama persidangan kali ini karena memang JPU menghadirkan langsung 4 saksi, 5 saksi, 4 saksi hadir, 1 saksi masih belum sempat dihadirkan, dan JPU berjanji kepada majelis hakim untuk diberi waktu menghadirkan saksi berikutnya pada hari Rabu mendatang. Nah, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan kuasa hukum dari Petrus CS terkait dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU, baik dari saudara Roni, saudara Sunario, maupun dari 2 orang tadi dari desa Jalato. Mungkin dari ketua tim kuasa hukum Petrus CS itu Pak Joko, silakan Pak. Saya Sekiaras yang akan sampaikan dulu. Suara saya Silakan Pak. dari fakta yang persidangan tadi jelas ya, terang. Artinya perkara ini sebenarnya mengarah ke perdata. Kenapa mengarah ke perdata? Karena memang menurut Pak Sunario, Wakil Direktur PT PSA, mengatakan bahwa kwitansi berita acara itu sah dibuat dan sekarang juga masih sah. Artinya belum dibatalkan. Nah, kalau dibatalkan berarti kan itu diakui sebagai undang-undang. Nah, kemudian menyangkut masalah tanah adat, jelas dari struktur persidangan, surat dari Ketua DPR, Ketua DAD Bengkayang, Markus Kajat, menyarankan bahwa di desa Seren Selimpo, Kecamatan Lumar, tidak ada namanya tanah adat. Itu secara formal tidak ada. Artinya apa yang dikatakan oleh JPU bahwa itu tanah adat itu sama sekali tidak ada. Yang ada cuman di daerah Teriak, itu hutan adat itu harus di Teriak, bukan di Kecamatan Lumar. Nah, artinya bahwa kita melihat dakwaan jaksa penuntut umum memang tidak ada unsur pidananya. Di mana penipuannya? Nah, masalah SKT, Petrus katanya berjanji akan membuat SKT. Janji itu kan tidak tertulis, dan yang mendengar tidak ada, hanya skenario. Ini kan bisa mengada-ngada, bisa menambah. Artinya apa yang disampaikan oleh saksi persidangan itu tidak mengandung unsur bahwa itu penipuan atau penyalahan. Itu jelas perdata murni. Kalau seandainya pihak perusahaan menyatakan bahwa dia dirugikan, ya silakan buka ke perdata, batalkan perjanjian itu, batalkan kesepakatan itu. Bahwa Petrus ingkar janji, bukan prestasi, bukan pidana. Nah, inilah kita menyesalkan kenapa barang ini bisa dinaikkan ke persidangan. Begitu ya. Bukan ada yang lain? Ya, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya juga mau sampaikan bahwa apa yang menjadi fakta-fakta persidangan tadi sudah sangat jelas sekali disampaikan, dan
Eh, kami dari tim kuasa hukum, bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Zakarias, bahwa arah daripada pokok perkara ini adalah mengarah kepada perdata. Ya. Sudah diakui dengan jelas, dokumen-dokumen jelas. Satu hal yang sangat mengherankan kami dalam hal ini, saudara Naryo sebagai saksi dari perusahaan yang dihadirkan oleh JPU. Kami tanya tentang perizinan dan lain sebagainya. Sangat mengejutkan sekali bahwa pengakuan dari saudara Naryo 42,3 hektar itu telah dikerjakan 100%, telah ditanami 100% berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Sangat mengherankan sekali adalah tanpa ada IPK. Izin penebangan kayu tidak ada, HGU tidak ada. Dan nanti kita akan lihat kembali kekurangan-kekurangan, karena saya hanya berkata, kalau semua perizinan-perizinan yang tidak berlaku lagi, saya hanya menganalogikan, tidak mungkin orang mati bisa melaporkan atau orang mati melaporkan orang hidup. Ini istilah yang luar biasa. Tidak mungkin orang yang mati melaporkan orang yang hidup. Nah, anggap perusahaan izin-izinnya sudah berakhir. Dan pertanyaan yang saya tanyakan tadi dengan tim sedang diurus. Berarti selama ini izinnya tidak ada. Oleh itu menjadi catatan bagi pemerintahan daerah untuk melihat dengan cermat. Ini fakta persidangan, disampaikan di dalam fakta persidangan. Maka kami punya keyakinan dan kami bebas murni. Itu aja yang saya sampaikan. Baik, pertanyaan yang ada lagi tambah? Kita telah hadir baru saja selesai dari pemeriksaan saksi. Dari hasil pemeriksaan saksi yang tadi disampaikan di dalam depan persidangan bahwa memang benar saudara Akai adalah orang yang pernah lahir dari orang Jalatok. Dan dalam keterangan saksi mengatakan bahwa memang orang tuanya memiliki lahan di lokasi tersebut. Begitu juga dengan Sugito. Perlu juga kami sampaikan di dalam keterangan saksi tadi bahwa jual beli serah terima lahan itu benar-benar ada dan lokasi itu ada. Artinya apa? Tidak ada unsur penipuan dalam hal ini. Yang ada adalah perselisihan lahan antara orang yang mengaku, sementara mereka klien kita yang sekarang duduk sebagai terdakwa juga memiliki lahan tersebut. Ini seperti yang sudah disampaikan rekan saya tadi, bahwa kami melihat benar ini adalah murni perdata. Masalah kepemilikan, siapa sebenarnya yang memiliki lahan tersebut. Baik. Pertanyaan yang kedua, apa dari tim kuasa hukum Petroset meyakini benar bahwa klien saudara akan bisa bebas demi hukum? Ya, kalau kita lihat dari fakta-fakta persidangan sudah jelas sekali, sudah sangat jelas sekali dari keterangan-keterangan saksi, kemudian dari dokumen-dokumen, pengakuan-pengakuan yang semuanya tidak bisa dibuktikan. Semua tidak bisa dibuktikan. Salah satu yang tadi disampaikan oleh rekan saya, ada suatu daerah yang menurut keterangannya dari Dewan Adat Dayak Kecamatan Lumah mengklaim bahwa 42,3 hektar itu adalah masuk di dalam kepemilikan satu orang. Tapi setelah kita tanya di dalam keterangan saksi tadi bahwa apa yang disampaikan itu tidak ada di situ, tidak di tempat itu, tidak di 42,3 hektar itu, tapi kurang lebih 1-2 kilo dari lokasi itu. Artinya apa? Artinya
bahwa ini ada orang lain yang mengklaim juga tentang kepemilikan itu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, ini perkara perdata. Nah, ini perkara perdata, dan sekali lagi kami meyakini, karena ini perkara perdata, maka ini bebas demi hukum. Ini yang saya sampaikan. Baik, demikian barusan kita mendengar langsung dan kami siarkan secara langsung dari Gedung Pengadilan Negeri Bongkayan bahwa persidangan hari ini agenda adalah menghadirkan saksi untuk didengar keterangan di persidangan, dan perlu kami sampaikan bahwa saksi Sunario dan saksi saudara Roni tadi dicerca dengan berbagai pertanyaan, banyak pertanyaan, jawabannya tidak tahu. Nah, kita akan melihat nanti minggu depan pembuktian apa yang akan lagi diuji di dalam pengadilan, masih mendengarkan keterangan saksi. Dan perlu kami sampaikan bahwa persidangan hari ini cukup alot karena hampir kurang lebih 7 jam dari pukul 13.30 berakhir pukul 20:26, hampir 7 jam persidangan, jadi menguras tenaga. Tapi pendukung dari masyarakat tetap antusias untuk hadir bersama-sama di pengadilan ini, menyaksikan atau melihat langsung jalannya persidangan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Bongkayan, dan kami ucapkan selamat malam.